Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, marilah kita lanjutkan pembahasan hari ini mengenai masih lanjutan bab 4, pertemuan terakhir ya. Kali ini nanti tugasnya kalian menuliskan rangkuman di buku, di foto, WA ke saya. Keberagaman bangsa Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika kelas 9 semester genap. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan ya, mudah-mudahan anak-anak sudah siap mengikuti daring, sehat semua. Jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Marilah anak-anakku, kita berdoa dulu supaya COVID cepat berlalu, kita bisa belajar new normal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas mengenai permasalahan yang muncul dalam keberagaman bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu apa? Sikap positif terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman bangsa Indonesia yaitu adanya keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI ataupun terjadinya perpindahan penduduk di sekitar perbatasan ke negara yang bersebelahan. 2. Timbulnya dinamika pergolakan masalah sosial. Terjadi ketimpangan terhadap kemajuan di bidang pendidikan dan pembangunan. Yang keempat, tidak siap bersaing dengan para pendatang. Wujud budaya sekarang. Wujud budaya menurut J.J. Honigman ya. Kebudayaan sebagai kompleks dari ide, gagasan, nilai atau norma. Kebudayaan dalam wujud ide, gagasan, nilai atau norma ini bersifat abstrak karena letaknya berada dalam alam pikiran manusia. Ide dan gagasan manusia yang hidup bermasyarakat akan memberi jiwa kepada masyarakat tersebut. Ide dan gagasan itu tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan membentuk sebuah sistem. Sistem inilah yang disebut dengan sistem budaya atau cultural system. Yang kedua, kebudayaan sebagai suatu kompleks kegiatan aktivitas kebudayaan dalam wujud
ini disebut juga sistem sosial atau social system. Itu tadi culture ya, sekarang social system. Sistem sosial terdiri atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia ketika berinteraksi dengan manusia lainnya. Menurut pola-pola tertentu, interaksi antar manusia itu berdasarkan adat atau tata kelakuan yang berlaku di dalam komunitas di mana manusia itu hidup. Social system. Next. Kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau kebudayaan fisik. Kebudayaan dalam wujud yang ketiga ini merupakan kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik mencakup seluruh hasil karya manusia yang berbentuk fisik atau benda. Atau dengan kata lain, kebudayaan fisik ini merupakan totalitas hasil fisik dan aktivitas, ide, gagasan, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Apabila dibandingkan dengan dua wujud budaya lainnya, maka kebudayaan fisik ini sifatnya paling konkret, sehingga mudah sekali diamati, diraba, dan didokumentasikan. Ya, ini ya. Diskriminasi keberagaman gender. Ingat ya, gender itu yang pertemuan yang kemarin, perempuan, laki-laki, itu namanya apa? Gender. Keberagaman gender. Stereotip berarti pemberian citra, baku atau label cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Subordinasi berarti suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dan yang lain. Kekerasan atau violence artinya tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Perempuan secara fisik memang berbeda dengan laki-laki. Stereotip bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dijadikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena yang berupa tindakan kekerasan. Yang kedua, marginalisasi, artinya suatu proses peminggiran dalam konteks ini yang menjadi objek marginalisasi adalah kaum perempuan. Hal ini disebabkan oleh stereotip yang sudah melekat pada diri perempuan, yaitu perempuan merupakan makhluk yang lemah dan terbatas kemampuannya. Prinsip persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia. Sebelum istilah Indonesia lahir,
wilayah ini disebut dengan Nusantara. Ya. Nusantara itu berasal dari dua kata, yaitu Nusa yang berarti pulau dan antara berarti di sela-sela atau di antara. Kata Nusantara menunjukkan pada teritorial Indonesia yang berupa negara kepulauan yang dipisahkan oleh lautan. Prinsip yang selanjutnya, sejak masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika senantiasa digunakan untuk menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semboyan tersebut mengandung pesan agar keanekaragaman Indonesia selalu dipelihara dan dipandang sebagai milik bersama bangsa Indonesia. Keanekaragaman masyarakat Indonesia itu diwarisi oleh keberadaan suku bangsa yang telah lama mendiami wilayah Nusantara. Latar belakang tempat tinggal serta penghasilan atau mata pencaharian. Yang prinsip yang selanjutnya, pemahaman terhadap makna Bhinneka Tunggal Ika masih dalam tahap pengertian saja, belum sampai pada tahap tindakan, yaitu saling menerima, saling menghargai, dan saling menghormati keberagaman yang ada. Kita kembalikan konsep keberagaman sebagai hal yang memang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mengingkari adanya keberagaman. Jadi mengingkari keberagaman yang ada. Kita kembalikan konsep keberagaman sebagai hal yang memang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mengingkari adanya keberagaman juga mengingkari karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa memang menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda, bukan untuk saling bermusuhan, namun untuk hidup berdampingan dan saling bekerja sama. Mungkin anak-anak ya, dari sini saya akhiri, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kalian paham, walaupun ada gangguan-gangguan ya. Maklum ya, kita itu gimana ya, musuh-musuh orang yang nggak pendidikan ya angel ya toh. Saya akhiri sekian. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.